kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bersama Ibu Kiki Amelia akan mengajak kalian untuk menyaksikan materi kita hari ini, yaitu membaca teks cerita sejarah. Jadi, ingat kamu harus konsentrasi penuh agar kamu bisa menyimak dan memahami benar-benar tentang materi ini. Selamat menyaksikan. Sekarang coba kalian perhatikan judul novel-novel berikut. Nah, ini adalah contoh dari teks cerita sejarah. Sekarang coba kamu perhatikan gambar-gambar berikut. Apa yang kamu pikirkan ketika melihat gambar-gambar ini? Ya, kamu pasti akan menjawab kepahlawanan dan keberanian Bung Tomo dalam mempertahankan kemerdekaan, tepatnya terjadi di kota Surabaya. Dan perjuangan emansipasi dari tokoh wanita Raden Ajeng Kartini. Ingat, gambar-gambar ini adalah sebagian bukti bahwa peristiwa-peristiwa tersebut pernah terjadi. Sekarang kita masuk ke struktur cerita sejarah. Yang pertama ada orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua adalah komplikasi atau pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga adalah konflik. Konflik adalah masalah atau pertikaian yang terjadi dalam cerita. Di dalam konflik ada kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesulitan tokoh. Yang keempat adalah puncak konflik atau klimaks. Klimaks adalah bagian cerita yang paling besar dan sangat mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokoh. Misalnya, apakah dia berhasil menyelesaikan masalahnya atau tidak berhasil. Selanjutnya disebut dengan penyelesaian atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap dan nasib-nasib yang dialami oleh tokohnya setelah mengalami beberapa peristiwa yang sangat mendebarkan. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami oleh tokoh utama. Sekarang kita masuk pada bagian akhir cerita, yaitu koda. Pada bagian ini adalah komentar terhadap keseluruhan isi cerita, yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan diwakilkan pada seorang tokoh. Hanya saja tidak semua novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir cerita kepada para pembacanya.
Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian cerita tersebut. Anak-anak Ibu, pasti tadi kalian sudah menyaksikan ya video pembelajaran materi kita pada hari ini. Semoga kamu dapat benar-benar memahami dan mengerti isinya. Jadi anak-anak Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.